teman-teman kami semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan membuat olahan pisang dan tepung beras. Tentunya bahannya mudah sekali didapat dan merupakan makanan kesukaan anak-anak. Sebelum kalian menonton video ini, pastiin teman-teman subscribe channel YouTube saya, like dan komen, serta di-share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Untuk bahan-bahannya kita sediain dulu pisang. Ini bebas pisang apa aja. Kebetulan di rumah saya adanya pisang barangan. Ini saya sediain 4 buah pisang barangan. Jadi kalau teman-teman ada pisang yang lain boleh ya. Tentunya kalau misalnya teman-teman mau buat hasilnya lebih banyak, boleh ditambahin pisangnya lagi sekitar 6-8 buah. Jadi pisangnya bebas sesuai selera teman-teman. Siapkan 1 buah wadah seperti ini. Lalu kita kupas pisangnya satu persatu. Ini bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai pisang yang kematangan, boleh juga. Kalau misalnya nggak terlalu mateng, nggak apa-apa. Ini punya saya tingkatnya normal ya. Kita siapkan garpu, lalu kita lumatkan ya teman-teman. Ini lumatkannya sampai benar-benar halus. Jadi kalau teman-teman suka manis, teman-teman boleh pakai pisang yang kematangan. Rasanya jadi lebih enak juga. Kalau mau buat dalam porsi sedikit juga boleh. Pisangnya gunain 2 buah saja. Jadi ini kita lumatkan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau lumatkan pakai garpu, teman-teman bisa menggunakan blender atau diulek ya. Tapi nggak semua orang punya blender, jadi bisa diulek seperti ini. Ini karena pisang saya nggak terlalu matang, jadi ini agak susah. Jadi kalau di blender lebih mudah. Tapi saya lumatkan aja ya pakai garpu. Lumatkan sampai benar-benar halus, biar hasilnya lebih maksimal. Nah teman-teman, ini saya kasih contoh jika teman-teman menggunakan blender sampai halus seperti ini ya. Kita tuangkan di atas wadah. Jadi ini udah benar-benar halus ya teman-teman. Siapkan 1 butir telur. Ini kita pecahkan ya. Nah teman-teman, jika sudah memasukkan 1 butir telur, waktunya sekarang kita memasukkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir itu sesuai selera ya. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahin. Kalau misal kurang suka, boleh dikurangin. Dan kalau teman-teman punya pisangnya kematangan, pakai gulanya bisa 3 sendok makan aja atau 4 sendok makan. Ini saya pakai 5 sendok makan, sekitar 50 gram. Sekarang kita aduk hingga merata sampai gula pasirnya benar-benar halus ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai telur juga bisa kalau mau lebih ekonomis. Cuman bedanya di teksturnya aja. Tapi tetap sama-sama enak kok, cuman beda di tekstur kok teman-teman. Ini kita aduk sampai rata ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukin tepung beras sebanyak 80 gram atau 8 sendok makan. Ini saya menggunakan tepung beras yang merek Rose Brand ya. Takaran 1 sendok itu 10 gram teman-teman. Jadi kita masukin 8 sendok makan. Gak terlalu muncung dan gak terlalu peres. Ini saya menggunakan takaran sendok supaya teman-teman nggak punya timbangan lebih gampang. Sekarang kita aduk sampai merata ya. Kita aduk rata seperti ini sampai tidak ada tersisa tepung lagi. Kita aduk sampai hingga mengaret gitu.
Karena ini teksturnya masih basah dan takut meledak, jadi kita tambahin tepung terigu. Jadi kita tambahkan tepung segitiga biru protein sedang sebanyak 120 gram atau 12 sendok makan. Karena adonan saya masih basah, jadi saya akan tambahin tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Nah teman-teman, diulek sampai seperti ini. Kalau misalnya teman-teman masih basah teksturnya, teman-teman boleh tambahin tepung beras atau tepung terigu sampai adonannya itu bisa diulek ya. Karena setiap tepung dan setiap takaran itu berbeda-beda, jadi disesuaikan aja. Ini udah bisa kita bentuk. Kita akan bentuk seperti paha ayam. Kita sediain stick seperti ini. Kita akan ulek. Kalau misalnya tekstur teman-teman masih lengket, teman-teman boleh tambahin minyak sayur ya sedikit, dibalurin di tangan kita. Ini kita ambil sedikit ulenannya. Oh ya, kalau teman-teman kebanyakan tepung, bisa juga ditambahin air sedikit saja ya. Ini kita ambil sedikit adonannya. Teman-teman boleh pakai timbangan kalau mau ukurannya itu sama rata. Ini kita bentuk seperti ini. Untuk bawahnya kita akan kecilin sedikit di bagian bawah, kita rampingin gitu. Untuk di atasnya kita agak lebarin, kita pipih-pipihkan, dan kita bentuk seperti paha ayam, menyerupai seperti ini ya guys. Nah kita tinggal rapiin aja deh teman-teman, lakukan sampai habis. Nah teman-teman, ini dia hasil akhirnya. Ini sekitar 18 tusuk. Tapi ini untung banget kok teman-teman, karena ini saya ada buat yang sekitar 2000-an. Teman-teman bisa jual 2000-an dengan ukuran seperti ini. Sedangkan ukuran kecil seperti ini, teman-teman bisa jual 1000-an. Jadi dijamin untung banget. Kalau teman-teman bikin ukuran kecil semua, kemungkinan yang didapat sekitar 25 lebih. Nah teman-teman, untuk bahan pelapisnya kita siapkan 3 sendok makan tepung terigu dan 100 ml air. Ini kita masukin secara bertahap ya. Kita aduk hingga tidak ada yang bergerindil. Karena ini adonan saya sudah pas dan sudah tidak ada yang bergerindil nih, udah segini ya kekentalannya. Ini total air yang saya gunakan totalnya cuma 70 ml aja, atau 7 sendok makan. Masukin sejumput garam, sesuai selera saja ya. Kita aduk merata. Nah teman-teman, sediain tepung panir secukupnya. Ini kalau teman-teman mau dihaluskan pakai blender juga gak apa-apa, tapi karena saya mau teksturnya agak kasar, saya nggak di blender ya. Ambil 1 buah banana drumstick namanya, kita balurin hingga merata, lalu kita tepuk-tepuk sedikit, lalu kita balurin di atas tepung panirnya. Lakukan sampai habis. Nah teman-teman, ini cantik banget, sama persis seperti paha ayam. Saya akan contohin sekali lagi. Balurin ke tepung basah, lalu kita ketok-ketok, balurin ke tepung panir, lakukan sampai habis ya. Panaskan minyak menggunakan api kecil cenderung sedang.
Nah teman-teman, ini hasil yang sudah saya balurin dengan tepung panir. Ini saya balurin separoh saja, dan separohnya lagi saya akan letak di dalam kulkas. Bisa jadi frozen food gitu teman-teman. Jadi tergantung teman-teman ya, mau goreng langsung atau mau dijadiin frozen food. Nah teman-teman, jika sudah berbuih, kita masukin satu persatu paha ayamnya. Ini cocok banget buat ide jualan teman-teman. Jadi pas pembeli datang baru kalian goreng deh. Kalau bisa diusahakan sampai terendam semua ya. Jangan lupa dibolak-balik, menggunakan api kecil cenderung sedang. Nah teman-teman, goreng hingga kecoklatan seperti ini ya. Nah teman-teman, goreng hingga kecoklatan seperti ini, udah bisa kita angkat. Nah teman-teman, ini dia hasil jadinya. Mantap banget kan teman-teman. Ini bisa kalian masukin di atas plastik mika seperti ini. Bisa dijual 1000-an sampai 2000-an ya. Kita masukin ke plastik mika. Lalu kalau teman-teman mau campurin selai coklat seperti saya, boleh juga biar hasilnya lebih enak gitu teman-teman. Kita hias ya teman-teman. Kita hias semuanya. Kalau mau pakai selai keju juga gak apa-apa. Nih mantap banget teman-teman. Sekarang saatnya kita cocok. Sekarang saatnya kita coba. Dijamin untung banget dengan bahan yang sesimpel ini. Dapatkan makanan yang enak dan secantik ini teman-teman. Ayo kita coba. Manisnya dapet, gurih, crispy pastinya, enak banget teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali.